1. Anda menerima pesan berantai di media sosial yang berisi ajakan untuk bergabung dengan sebuah kelompok yang menawarkan solusi instan terhadap masalah-masalah sosial dengan cara-cara yang ekstrim. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengabaikan pesan tersebut dan segera menghapusnya. B. Membaca pesan tersebut untuk memahami argumen yang disampaikan. C. Melaporkan pesan tersebut kepada pihak berwenang atau admin media sosial. D. Mengirim pesan tersebut kepada teman untuk meminta pendapat mereka. E. Membagikan pesan tersebut kepada rekan kerja untuk diskusi lebih lanjut. Soal ini menanyakan tentang tindakan yang tepat saat menerima pesan berantai di media sosial yang berisi ajakan untuk bergabung dengan kelompok yang menawarkan solusi ekstrim. Jawaban yang paling tepat adalah melaporkan pesan tersebut kepada pihak berwenang atau admin media sosial. Tindakan ini penting untuk mencegah penyebaran ideologi atau tindakan yang berpotensi berbahaya dan ekstrim. Melaporkan kepada pihak yang berwenang atau admin media sosial adalah langkah proaktif untuk memastikan pesan tersebut tidak berdampak negatif lebih luas. 2. Di lingkungan kerja Anda, terdapat seorang rekan yang menunjukkan ketertarikan terhadap ideologi radikal. Anda mencurigai bahwa ia mulai mempengaruhi rekan-rekan kerja lainnya. Tindakan apa yang akan Anda ambil? A. Mengabaikan karena tidak ingin terlibat dalam masalah pribadi rekan kerja. B. Menghadapi rekan tersebut dan meminta penjelasan atas tindakannya. C. Melaporkan situasi ini kepada atasan untuk tindakan lebih lanjut. D. Membicarakan masalah ini dengan rekan kerja lain untuk meminta dukungan. E. Mencoba memahami pandangannya untuk menghindari konfrontasi. Jawaban yang paling tepat untuk situasi ini adalah melaporkan situasi ini kepada atasan untuk tindakan lebih lanjut. Melaporkan kepada atasan adalah langkah yang tepat, karena ideologi radikal dapat menimbulkan risiko serius bagi keamanan dan kestabilan di lingkungan kerja. Dengan melibatkan atasan atau pihak yang berwenang, masalah ini dapat ditangani secara profesional dan tepat, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini juga membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil akan sesuai dengan kebijakan organisasi dan hukum yang berlaku. 3. Anda menemukan bahwa salah satu anggota tim kerja Anda terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada radikalisme. Apa langkah yang Anda ambil untuk memastikan lingkungan kerja tetap kondusif? A. Mengisolasi anggota tim tersebut agar tidak mempengaruhi yang lain. B. Melakukan dialog terbuka dengan anggota tim tersebut untuk memahami motifnya. C. Melaporkan kepada pihak keamanan internal perusahaan. D. Meminta anggota tim lain untuk menjauhi individu tersebut. E. Membiarkan individu tersebut dengan harapan ia akan berubah sendiri. Jawaban yang paling tepat untuk memastikan lingkungan kerja tetap kondusif adalah melaporkan kepada pihak keamanan internal perusahaan. Menghadapi kasus yang mengarah pada radikalisme, memerlukan tindakan yang tepat dan hati-hati. Melaporkan kepada pihak keamanan internal adalah langkah yang paling aman dan sesuai, karena mereka memiliki wewenang dan prosedur yang jelas untuk menangani situasi seperti ini. Ini juga membantu melindungi keselamatan seluruh tim dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan kebijakan dan hukum yang berlaku. 4. Saat sedang berdiskusi, seorang rekan kerja menyampaikan pendapat yang cenderung radikal dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana Anda menanggapi situasi ini? A. Menyudahi diskusi dan berpura-pura tidak mendengarnya. B. Mendengarkan pendapatnya dengan sabar dan mencoba mengajaknya berdiskusi dengan argumen yang lebih moderat. C. Mengabaikannya dan terus melanjutkan diskusi dengan yang lain. D. Meninggalkan ruangan agar tidak terlibat lebih jauh dalam diskusi. E. Melaporkan pandangan radikal tersebut kepada atasan tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat untuk menanggapi situasi ini adalah mendengarkan pendapatnya dengan sabar dan mencoba mengajaknya berdiskusi dengan argumen yang lebih moderat.
Tanggapan ini menunjukkan sikap yang bijak dan terbuka dalam menghadapi perbedaan pendapat. Dengan mendengarkan dan berdiskusi secara moderat, Anda bisa mencoba mengarahkan diskusi ke arah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sekaligus menciptakan dialog yang konstruktif. Ini juga bisa menjadi kesempatan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan persatuan dalam kehidupan bersama. 5. Di lingkungan kerja Anda, muncul sebuah kelompok diskusi yang mulai membahas ideologi yang berpotensi mengarah pada radikalisme. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengamati perkembangan kelompok tersebut sebelum mengambil tindakan. B. Segera melaporkan keberadaan kelompok tersebut kepada pihak keamanan. C. Mengajak anggota kelompok diskusi untuk membahas ideologi yang lebih moderat. D. Mencoba membubarkan kelompok tersebut dengan cara persuasif. E. Menjauhi kelompok tersebut untuk menjaga diri. Jawaban yang paling tepat untuk menghadapi situasi ini adalah segera melaporkan keberadaan kelompok tersebut kepada pihak keamanan. Melaporkan keberadaan kelompok yang berpotensi mengarah pada radikalisme adalah tindakan yang tepat untuk mencegah berkembangnya ideologi yang berbahaya di lingkungan kerja. Pihak keamanan memiliki wewenang dan prosedur untuk menangani situasi seperti ini dengan tepat, sehingga dapat menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kerja. Tindakan ini juga menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan kerja dan tanggung jawab untuk melindungi rekan kerja lainnya dari pengaruh yang tidak diinginkan. 6. Anda melihat bahwa beberapa rekan kerja Anda mulai tertarik dengan ajaran-ajaran yang mengarah pada radikalisme. Bagaimana Anda akan merespons situasi ini? A. Mengajak mereka untuk berbicara secara terbuka tentang pandangan mereka. B. Menjaga jarak dari mereka agar tidak terpengaruh. C. Melaporkan kekhawatiran Anda kepada atasan untuk tindakan lebih lanjut. D. Memberikan mereka literatur tentang nilai-nilai kebangsaan. E. Membiarkan mereka dengan harapan bahwa ketertarikan ini hanya sementara. Jawaban yang paling tepat untuk merespons situasi ini adalah melaporkan kekhawatiran Anda kepada atasan untuk tindakan lebih lanjut. Melaporkan kekhawatiran kepada atasan adalah langkah yang tepat karena memungkinkan tindakan yang lebih terstruktur dan sesuai prosedur untuk menangani potensi radikalisme di lingkungan kerja. Atasan atau pihak berwenang dapat mengatasi situasi ini dengan cara yang profesional dan sesuai dengan kebijakan perusahaan, serta melibatkan pihak-pihak yang diperlukan, seperti keamanan atau konsultan internal, untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut. 7. Anda mengetahui bahwa seorang rekan kerja Anda sering mengakses situs-situs yang menyebarkan paham radikal. Apa tindakan Anda? A. Memperingatkan rekan kerja tersebut secara pribadi tentang bahayanya. B. Melaporkan aktivitas ini kepada bagian IT perusahaan untuk ditindaklanjuti. C. Mengamati perilakunya sebelum mengambil tindakan. D. Memberikan informasi kepada rekan tersebut tentang situs-situs yang lebih netral. E. Mengabaikan karena itu adalah hak pribadi rekan kerja tersebut. Jawaban yang paling tepat untuk situasi ini adalah melaporkan aktivitas ini kepada bagian IT perusahaan untuk ditindaklanjuti. Melaporkan kepada bagian IT perusahaan adalah langkah yang bijaksana karena mereka memiliki kemampuan untuk memantau dan mengelola akses internet di tempat kerja. Bagian IT dapat menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan kebijakan perusahaan dan mengambil langkah-langkah teknis yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut, seperti memblokir akses ke situs-situs berbahaya atau melaporkannya ke pihak berwenang jika diperlukan. Ini juga membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan dan kebijakan internal perusahaan. 8. Dalam sebuah rapat, salah satu anggota tim menyampaikan gagasan yang tampaknya dipengaruhi oleh ideologi radikal. Bagaimana Anda akan menanggapi? A. Mengkritik gagasannya secara langsung di depan peserta rapat lainnya. B. Mengajukan pertanyaan untuk memahami latar belakang gagasan tersebut. C. Mengalihkan diskusi ke topik yang lebih netral dan konstruktif. D. Menyudahi rapat dan berbicara dengan anggota tim tersebut secara pribadi.
Mengabaikan gagasan tersebut dan melanjutkan dengan agenda rapat lainnya. Jawaban yang paling tepat untuk menanggapi situasi ini adalah mengajukan pertanyaan untuk memahami latar belakang gagasan tersebut. Dengan mengajukan pertanyaan, Anda dapat memahami lebih dalam apa yang mendorong anggota tim tersebut untuk menyampaikan gagasan tersebut, serta memberikan kesempatan untuk berdiskusi secara lebih terbuka dan konstruktif. Ini juga memungkinkan Anda untuk menilai situasi dengan lebih baik sebelum mengambil langkah selanjutnya, sambil menjaga suasana rapat tetap profesional dan kondusif. Pendekatan ini juga dapat membantu untuk mengarahkan diskusi ke arah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai tim dan organisasi. 9. Anda terlibat dalam sebuah proyek yang mengharuskan bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Salah satu anggota tim menunjukkan kecenderungan berpikir yang radikal. Bagaimana Anda mengelola dinamika tim tersebut? A. Mendorong anggota tim tersebut untuk mengungkapkan pandangannya di depan tim. B. Mengidentifikasi elemen-elemen radikal dalam pemikirannya dan menantangnya. C. Membuka diskusi tentang keragaman dan pentingnya nilai-nilai inklusif. D. Memisahkan anggota tim tersebut dari tugas yang mempengaruhi tim lainnya. E. Melaporkan hal ini kepada pimpinan proyek untuk penanganan lebih lanjut. Jawaban yang paling tepat untuk mengelola dinamika tim dalam situasi ini adalah membuka diskusi tentang keragaman dan pentingnya nilai-nilai inklusif. Pendekatan ini mendorong dialog yang konstruktif dan mengedepankan nilai-nilai inklusif, yang sangat penting dalam tim yang terdiri dari orang-orang dengan berbagai latar belakang. Dengan membuka diskusi, Anda memberikan kesempatan kepada semua anggota tim untuk berbagi pandangan mereka, dan memperkuat pemahaman tentang pentingnya keragaman dan toleransi dalam mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini juga membantu mengurangi potensi konflik, dan memastikan bahwa semua anggota tim merasa dihargai dan didengarkan. 10. Dalam pelatihan tentang nilai-nilai kebangsaan, seorang peserta mengutarakan pendapat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip toleransi dan inklusivitas. Bagaimana Anda akan merespons? A. Mengajak peserta lain untuk menantang pandangan tersebut secara terbuka. B. Meminta peserta tersebut untuk mempertimbangkan pandangan yang lebih inklusif. C. Mengingatkan peserta bahwa pelatihan ini fokus pada nilai-nilai kebangsaan. D. Membiarkan peserta tersebut mengutarakan pendapatnya tanpa intervensi. E. Mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang lebih aman. Jawaban yang paling tepat untuk merespons situasi ini adalah meminta peserta tersebut untuk mempertimbangkan pandangan yang lebih inklusif. Pendekatan ini menunjukkan sikap menghormati kebebasan berpendapat, sambil tetap mengarahkan diskusi ke arah yang lebih positif dan sesuai dengan tujuan pelatihan. Anda dapat mendorong peserta untuk berpikir ulang dan mempertimbangkan pentingnya toleransi dan inklusivitas dalam konteks nilai-nilai kebangsaan. Ini juga membantu menjaga suasana pelatihan yang konstruktif dan fokus pada pembelajaran bersama tanpa menimbulkan konfrontasi langsung.